Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Priyatna dari kelas 11 IJ2. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan tahapan pengerjaan dari tugas ujian akhir semester di jurusan SIJA. Dengan skema atau tahapan pertamanya yaitu persiapan aplikasi di VM1 yang mewajibkan saya untuk mengkonfigurasi hostname VM1 dan VM2, mengclone source code Laravel dari GitHub, membuat file Docker Compose, dan service Laravel data dan database, serta network Docker ASAT.NET dan volume ASAT Vault. Kita lanjut aja ke pengerjaannya. Yang pertama yaitu penggantian hostname pada controller atau mesin pertama. Oke. Di VM1 saya sudah menjalankan perintah atau komen hostname, ctl, set hostname, VM1, adit, dan sysadmin. Dan dilihat di sini, untuk hostname belum keganti, maka dari itu kita harus menggunakan exec bash untuk seperti merestart VM-nya biar ganti hostname. Dan kita lanjut mengganti ke VM2-nya. Kita copy aja. Dan langkah berikutnya yaitu kita membuat folder asetnya pada VM1. Belum ada apa-apa karena berikutnya kita harus git clone atau memindahkan web parkir atau website saya ke dalam mesin ini dengan komen dan URL GitHub-nya. URL GitHub-nya saya periksa dulu. Oke. Hmm, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita langsung aja ls dan ada parkir web. Kita masuk ke parkir web dan ls dan di sini kita bisa lihat ada parkir strip main. Itu adalah uh, folder yang isinya itu website saya. Jadi kita masuk ke situ. Nah, di sini kita lihat ada readme app, bootstrap, composer, segala semuanya. Karena kita step di tahapan satu itu ada service Laravel dan database, dan biasanya itu tuh ada di file env kalau dari Laravel, maka kita cp dulu. Sampel ke titik, baru kita buka env-nya. Nah, di sini kita mengganti di baris db connection host, terus ke itu aja yang kita ganti di menjadi SQL, dan di bawah ini db adit.
Oke, sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat file Nginx. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan isi file dari beberapa tahapan yang akan kita lanjut untuk mempersingkat waktu, dan persiapan dari file-file ini sudah saya tes di pengetesan mesin saya sebelum saya mengetik video ini. Jadi kita di sini tinggal copy paste saja. Nah, pada baris server ini atau konfigurasi Nginx, di sini kita bisa lihat ada listen to 80, yaitu port port PHP atau begitu saya lupa. Dan di sini rootnya itu mengarah ke var PWP HTML terus public dengan indeks PHP dan HTML-nya. Oke. Dan tahapan berikutnya, kita akan membuat Docker file di dalam folder ini ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan membuat atau mengisinya dengan file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada baris pertamanya, nah, from PHP 8.2 min fpm, yang mungkin artinya itu dari PHP versinya 8,2 dan min fpm, yang akan menjalankan install dependensi sistem dan Nginx dengan command run, ya, dengan command run yang diikuti dengan perintah atau pengerjaan yang kita mau seperti apt get update, get install, nginx, git unzip. Dan yang kedua, ada install composer dengan perintah copy memin from. Dan yang ketiga ada salin semua file web parkir ke dalam kontainer dengan perintah workdir dan copy. Yang keempat ada instalasi dependensi Laravel dengan command run composer install. Dan yang kelima ada set izin folder. Berikut ada salin konfigurasi Nginx dengan copy nginx.conf yang folder atau file yang kita udah config tadi ke dalam directory etc nginx site available ke defaultnya. Dan yang terakhir ada jalankan nginx dan php min fpm bersamaan dengan komen cmd. Oke, kita save. Dan berikutnya kita akan membuat Docker Compose. Hmm, Ini isi dari Docker Compose yang sudah saya persiapkan, tapi di sini masih ada yang kurang karena di soalnya itu di DevOps atau sysadmin meminta untuk ada pergantian port, ada 3 kontainer dengan port yang berbeda. Yang pertama ada 8081 seperti yang ini 8081, dan nanti kita buat 8082 dan 8083. Sini kita tandain dulu. Oke, oke, kita copy paste saja.
Oke, kita edit. Cek, tidak ada. Oke, dan di dalam Docker Compose ini saya membuat dengan version 3.8 yang networknya yaitu ASP.NET yang memakai driver bridge, dan untuk volumenya saya setup ASAT vol seperti di soal, dan merun atau menjalankan service web adit 1 yang di dalamnya ada build titik portsnya 8081.280, networknya ASAT, defense-nya DB yang sudah di set di file env yang tadi. Sama juga untuk yang web 2 dan web 3-nya. Dan di sini di DB Edit ada image MySQL, environment-nya MySQL root-nya. Tadi saya tidak menambahkan pas ketika di dalam file env-nya, dan ada MySQL allow empty password sama MySQL database pakai parkir. Oke. Oke. Berikutnya kita akan membuat setup SSI key dari VM1 ke VM2. SH Cigen RSA Minte min B 2048. Oke, di sini kita tekan enter, enter, enter. Habis itu kita baru memasukkan uh, IP VM kedua kita atau controllernya, manage-nya, yaitu menggunakan command ini. Satu, satu. Oke, yes. Kita masukkan password. Oke, di sini sudah muncul number of key at satunya. Now try login into the machine with SSH. Sekarang kita mencoba memasukkan atau login ke VM keduanya menggunakan SSH dan IP dari VM2. Harusnya tanpa password ya. Oke, berhasil. Selanjutnya, pada tahap setup SSH sudah selesai, kita akan menginstal Ansible. Sebelumnya kita bakal sepertinya saya sudah menyiapkan Ansible-nya. Coba kita lihat. Oh ya, Ansible sudah terinstall. Sekarang kita langsung membuat folder dari Ansible-nya aja menggunakan command ini. Oke. Kita tidak masuk ke ini dulu. Tapi kita bakal membuat inventory di dalam folder Ansible. Per titik ini
Di sini kita akan memakai setup yang sudah saya siapkan. Di sini kita akan men-setup jadi oke. Setelah itu kita akan membuat deploy-nya, file deploy-nya. Oke. Dengan isi berikut. Hmm. Di dalam file deploy file ini, konfigurasi filenya namanya adalah deploy web parkir ke VM2. Hostnya VM2 atau grup yang ada di inventory yang baru saja kita setup tadi. Tas yang pertama adalah install Docker dan Docker Compose dengan nama install dependensi Docker. Nah, menggunakan eh, kata kerja atau aplikasi apt memakai function atau kerja apt dengan nama apt transport https ya certificate sama curl JNUPG sama docker.io sama docker compose state-nya present dan update change-nya yes, nama yang setelah diinstal dockernya nanti akan diaktifkan dengan service state-nya started. Dan task yang kedua adalah copy source code dari VM1 ke VM2. Buat direktori tujuan di VM2. Oh ya ini harusnya asat asatnya state directory modenya 0755. Itu buat copy source-nya ke tujuannya var www asat adit. Tujuannya di VM2 ya. Nah, terus di tas yang ketiga ada build docker image. Nah, di sini harus kita sesuaikan juga sama yang tadi. Nah, di tas keempat jalankan docker compose. Oke, kita langsung coba untuk di deploy aja dengan komen
Ansible, Ansible playbook, min inventory ini, deploy Laravel. Okay. Extrovert the following module, execute Ansible lagi setup, sub event 1. Oke. Jadi tadi saya baru saja membuat troubleshooting, yaitu saya memperbaiki inventory-nya dari tadinya VM2 Ansible host edit, jadi edit dan add-nya saya hapus, dan di sini tadi ada beberapa direktori tujuan atau direktori yang akan ke manage atau VM2 itu nggak sesuai, Laravel edit dan Asat edit. Jadi itu juga tadi saya udah benerin juga, sama saya menambahkan hak akses untuk username bernama Adi. Coba sekarang kita sudah sukses. Nah, situ kita oke, sudah kita bisa menjalankan lagi pendeployannya. Dan tunggu sampai selesai. Saya matiin kamera dulu sebentar.
Oke, di sini ada muncul error lagi. How to build, file to solve, proses. Kita pakai engine execute. Um, saya sudah selesai troubleshooting dengan diagnosa dari troubleshooting yang tadi saya itu diagnosa yang pertama, sudo di VM2 itu belum password, jadi bikin Ansible gagal saat menjalankan task become yes-nya. Yang kedua ada konsep scaling yang salah. Saya memakai min scale web edit, tapi service di compose saya web edit, nama servisnya itu web edit, web strip edit strip satu. Nah, yang ketiga ada inkonsistensi dari nama dan pet project. Awalnya kan ada Laravel min edit, jadi saya tadi yang ganti jadi asat, terus nggak semuanya keganti, sama ada error docker build. Yang terakhir yaitu error docker build yang sebenarnya itu transin doang, karena build manual bisa tuh, pas build manual tuh bisa. Jadi di dalam VN1, di dalam playbooknya tadi saya menambahkan ini nih, aduh, tadi saya menambahkan yang paling akhir itu scaling, kan ada scaling 3 yang otomatis gitu, dan sebenarnya itu nggak make. Jadi kita langsung aja deploy ulang dengan komen ini.
Oke, di sini saya hasil dari deploy kedua sudah oke 77-nya, tapi masih ada yang proses change atau penggantian ada dua, yaitu dari task build docker image dan menjalankan docker compose-nya. Tapi kita langsung coba untuk melihat sudah masuk atau belum. Em, Bisa dilihat kalau kontainer-kontainernya itu udah masuk dan sudah aktif dengan status up. A1 web 1, web 2, web 3. Nah, sekarang karena di situ tampilannya sudah muncul, sekarang kita coba untuk menampilkannya di jaringan lokalnya. HTTP. Nah, coba. Kalau 82, kalau saya cek lagi di CMD-nya, iya benar. Tapi saya coba akan troubleshooting lagi. Oke, di sini kita mulai lagi. Setelah saya tanya ke artificial intelligence, tadi ternyata saya salah memasukkan portnya. Dan sekarang ketika saya memasukkan port yang benar, hasilnya seperti ini. Pertama memakai 192, 108, 130, 80, 82. Di sini internal server error dengan catatan Automated encryption missing app key exceptions atau uh, Laravel config-nya miss. Jadi cara fixnya saya akan masuk ke kontainer lalu menjalankan PHP artisan key generate sampai muncul application key set successful. Habis habis itu nanti kita coba lagi. Oke, kita coba masuk lagi ke dalam kontainer dengan komen docker exec dit web perform daemon. Oke,
Sudah masuk, kita akan menjalankan PHP artisan key generate sampai statusnya application key successful. Terus kita coba ke dalam ini apa bisa masih sama. Coba kita lihat. Hmm, ya, kita pakai cara yang lain. Ini udah ada kan ya isi dari key-nya app underscore key sama dengan base 64 ini udah ada. Terus hmm, oh ini di dalam kontainernya ya. Oh iya, kita bakal menjalankan atau pembersihan SQL state base table or view not found doesn't exist connection SQL. Cek PPA bisa ya, get bikin. Coba kita hmm, ada. Coba kita masuk dulu. Bisa ke atas lagi.
Masuk. Coba untuk refresh ini semuanya. Oke, untuk hasil dari troubleshooting tetap error. Saya sudah bolak-balik restart kontainer banyak, jadi kita langsung pindah. Al, ini udah selesai. Ketika saya bertanya ke artificial AI, katanya kalau ini tuh udah nggak ada sangkut pautnya sama DevOps sama sysadmin lagi. DevOps dan sysadminnya sudah selesai, tapi memang Laravelnya yang belum sesuai dan mungkin rusak. Jadi dari tadi saya tidak menemukan konfigurasi yang benar di Laravelnya. Jadi kita lanjut ke sysadmin yaitu hproxy. Di VM1 kita akan masuk ke proxy. Di sini kita akan menambahkan element ini. Kita kita jalankan ini proxy, restart dan status. Coba kita kita pilih. Oke, coba kita lihat. Oke, kurang ketelitian. Yang depan satu tiga. Dapat menjalankan komen. Oke, sekarang kita bakal uji coba ke web browser. Hmm, belum berjalan. Kita coba.
Masuk ke sini. Nanti ini. Hmm. Selanjutnya kita bakal Hmm, ya, sudah kita jalankan lagi. Oke, coba temukan satu. Temukan satu. Ininya sudah lakukan satu. Coba kita ini satu tidak itu ya. Oke, sebenarnya dari tadi tuh, aduh, ininya sebenarnya dari tadi tuh eh, untuk uji coba di mesinnya bisa, tapi kalau lanjut ke web browser ya, dia tuh tetap nggak bisa. Coba HTTP satu lempang tiga puluh ya rantap exceptions. Tapi kalau di sini di manage deh, coba kita ini 198.130 kan 81 berhasil, 82 berhasil, 3 berhasil juga. Tapi pada di web browser nggak berjalan dah.
Lanjut pembuatan monitoring aja kan ya, yang akan diisi dengan ini. Coba kita lihat. Satu, tiga puluh. Coba jalankan. Tiga puluh. Oke, oke. Ini untuk jenis admin, tapi di sini ada critical VM2 web container Ardon HTTP 500 yang tadi saya coba perbaiki, tapi
nggak bisa terus. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Tapi ini lahan saya. Kembali lagi ke DevOps. Di tahap satu tadi, saya sudah membuat file bernama Dockerfile yang sederhana. Dockerfile adalah sebuah blueprint atau resep tertulis yang berisi instruksi langkah demi langkah untuk membuat sebuah Docker image. Dan cara kerja Dockerfile mirip seperti menginstal operating system dari nol, tapi otomatis. Dockerfile membaca base image PHP, lalu otomatis menginstal web server dan ekstensi database yang diperlukan. Setelah itu, Composer diinstal, source code web dimasukkan ke dalam container, dan di baris terakhir, command atau CMD bertugas menjalankan Nginx dan PHP secara bersamaan agar aplikasi langsung live begitu kontainer dinyalakan. Bisa kita lihat developer file-nya. Nah, seperti penjelasan saya tadi, blueprint atau resep tertulis yang berisi instruksi langkah demi langkah untuk membuat sebuah Docker image ini. Ada instruksi untuk install dependensi, install monster, salin semua file, install dependensi Laravel, set izin, salin konfigurasi, jalankan Nginx dan PHP. Nah, lalu um, kalau Docker Compose adalah salah satu alat untuk konfigurasi atau mendefinisikan dan menjalankan banyak kontainer sekaligus hanya dalam satu file konfigurasi. Cara kerjanya sebagai konduktor atau arsitek jaringan. Di dalam file compose ini, kita menggabungkan dua layer terpisah. Pertama service, dan yang kedua ada service database melalui Docker Compose. Kita juga mengatur bagaimana kedua kontainer ini saling mengobrol. Bisa dilihat dari config saya. Nah, di sini nih. Ini kan, nah ini konfigurasi service yang mengkonfigurasi port, depend, depends networknya sama NV filesnya dan volumesnya. Nah, kalau service DB ini itu seperti database-nya yang betul image, environment, volumes dan networknya juga disambungin. Mungkin segitu saja. Mungkin segitu saja eh, eh, rekaman atau dokumentasi dari tugas ujian akhir semester saya. Tapi di sini sayangnya gagal ya. Saya nggak tahu, nggak begitu ketemu masalahnya apa. Tapi di sini runtime extraction, kalau diagnosa dari AI itu katanya saya belum ada. Nah, di sini saya belum ada um, key-nya. Ini kita lihat lognya, bukan yang itu deh. Nah, di sini lognya
main. Oke, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.